tanpa kekuatan, tanpa harapan, tapi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kisah Rongguo dimulai sekarang. Judul, Warisan Artefak Kuno. Author, Jimmy Chu. Di tengah keagungan sekte Wudang, di mana kekuatan dan kehormatan menjadi mata uang utama, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rongguo. Namun, Rongguo adalah pengecualian dalam dunia yang mengagungkan kekuatan. Ia lahir tanpa inti mutiara, sumber energi yang memungkinkan para murid sekte untuk menguasai seni bela diri dan kultivasi. Ejekan dan perundungan menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari, terutama dari Yan Wei, anak wakil pemimpin sekte, yang selalu mencari cara untuk merendahkan Rongguo. Setiap pagi, Rongguo berlatih pedang di hutan bambu mini, mengulang gerakan 9 langkah pedang angin. Gerakannya indah, namun tak berdaya. Ia tahu bahwa tanpa hawa murni, latihan kerasnya hanya akan menjadi sia-sia. Namun, tekadnya tak pernah pudar. Suatu hari, saat ia berlatih, konfrontasi tak terhindarkan terjadi. Yan Wei dan gengnya menyerang Rongguo. "Cih, masih saja berlatih tanpa guna," ejek Yan Wei. "Kau hanya membuang-buang waktu dan sumber daya sekte." Namun, di tengah keputusasaan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rongguo, dengan gerakan lincah yang melampaui ekspektasi, berhasil melumpuhkan Yan Wei. Bagaimana bisa, gumam Yan Wei, terkejut. Kemenangan singkat ini membuktikan bahwa tekadnya, meski tanpa kekuatan, bisa menjadi senjata yang mematikan. Namun, kemenangan itu hanya berumur pendek. Yan Wei, dengan harga diri yang terluka, kembali dengan pedang sungguhan, sebuah ancaman yang jauh lebih besar. Pertarungan berubah menjadi tidak seimbang. Rongguo, dengan pedang kayu di tangannya, harus menghadapi keterampilan pedang Yan Wei yang mematikan, yang diperkuat oleh hawa murni. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Yan Wei menyeringai, pedangnya berkelebat. "Kau tidak punya apa-apa." Di tengah pertarungan yang semakin sengit, murid-murid lain dari sekte Wudang mulai berdatangan, memberikan dukungan kepada Yan Wei dan mengejek Rongguo. Di saat putus asa, Rongguo menolak untuk menyerah. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah kerikil yang dilemparkan secara misterius menghentikan serangan Yan Wei. Penatua Teng Yuhan, seorang tokoh yang dihormati di sekte, muncul dan menghentikan pertarungan. "Yan Wei, kau telah melanggar aturan sekte," tegas Penatua Teng. Yan Wei, takut akan hukuman, terpaksa mundur bersama teman-temannya. Rongguo diselamatkan, tetapi luka-lukanya membutuhkan perawatan. Xiao Ning, keponakan Penatua Teng Yuhan, yang diam-diam mengagumi tekad Rongguo, membantunya mengobati luka-lukanya. "Kau sangat berani," kata Xiao Ning, tersenyum lembut. Malam itu, saat Rongguo pulang ke gubuknya yang sederhana, serangan tiba-tiba mengubah segalanya. Sebuah balok kayu menghantam kepalanya, membuatnya pingsan. Ia terbangun di tempat yang mengerikan, dasar jurang yang dalam dan gelap. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi korban dari rencana jahat Yan Wei dan teman-temannya. Di tengah keputusasaannya, Rongguo menemukan sebuah gua kecil. Di dalam gua, ia bertemu dengan sosok yang mengerikan, seorang pria tua kurus, dengan mata kosong dan penampilan yang menyeramkan. Siapa kau?" tanya Rongguo, gemetar ketakutan. "Aku adalah penjaga," jawab pria tua itu dengan suara serak. "Penjaga dari warisan yang telah lama terlupakan." Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga sebuah warisan kuno, sebuah artefak yang menyimpan kekuatan luar biasa. Warisan ini telah lama tersembunyi, menunggu seseorang yang layak untuk membangunkannya. Dan entah bagaimana, Rongguo, anak tanpa kekuatan, telah terpilih. Kau memilihku?" Rongguo bertanya, kebingungan. Pria tua itu menguji Rongguo, mengujinya dengan berbagai rintangan dan tantangan. "Rongguo,
meski tubuhnya lemah, menunjukkan tekad yang luar biasa. Ia menghadapi setiap ujian dengan keberanian dan keteguhan hati. Di dasar jurang, di tengah kegelapan dan bahaya, Rongkuo mulai memahami potensi yang tersembunyi dalam dirinya. Ia mulai merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kekuatan yang tidak bergantung pada inti mutiara. Pria tua itu mulai melatih Rongkuo, mengajarkannya teknik-teknik kuno yang telah lama hilang. Rongkuo belajar untuk memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kekuatan sejati terletak pada tekadmu, kata pria tua itu. Bukan pada kekuatan fisik. Namun, bahaya masih mengintai. Yan Wei dan teman-temannya, yang merasa malu dan marah atas kegagalan mereka, tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan mencari cara untuk membalas dendam, dan mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan Rongkuo. Di tengah ancaman yang terus-menerus, Rongkuo harus belajar untuk mengendalikan kekuatan barunya, untuk melindungi dirinya sendiri dan untuk mengungkap rahasia warisan kuno yang telah ia temukan. Perjalanan Rongkuo baru saja dimulai. Di dasar jurang, di tengah kegelapan dan bahaya, ia akan menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam dirinya, dan ia akan mengungkap rahasia yang akan mengubah takdirnya dan takdir dunia. Baca di Good Novel.